Persib Bandung kembali menggelar sesi latihan di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Latihan ini merupakan bagian dari persiapan menghadapi Borneo FC dalam lanjutan kompetisi Super League yang akan digelar minggu mendatang di stadion yang sama. Pelatih Persib, Bojan Haudak, menyampaikan bahwa tim menunjukkan perkembangan positif sejak pertandingan terakhir. Meski demikian, ia menyoroti bahwa masih ada aspek yang perlu dibenahi, terutama dalam hal serangan. Latihan berjalan dengan baik dan akan ada beberapa perubahan. Secara pertahanan, pada laga sebelumnya kami tampil cukup solid. Saya tidak melihat banyak peluang berbahaya dari lawan. Namun di lini depan, meskipun kami mampu menciptakan peluang dan beberapa tembakan, hanya satu yang berhasil menjadi gol. Itu yang harus dievaluasi, ungkap Bojan usai latihan. Terkait kondisi pemain, Bojan menilai performa Persib sudah membaik dibandingkan saat menghadapi Persijap Jepara. Hanya saja, tim masih kurang beruntung karena gua penalti yang didapat tidak berhasil dikonversi menjadi gol. Penampilan kami di laga terakhir sudah jauh lebih baik, namun sayangnya kami gagal memaksimalkan 2 penalti. Secara keseluruhan permainan membaik dan kami siap melawan Borneo demi meraih 3 poin tambahnya. Dalam sesi latihan pagi tersebut, beberapa pemain seperti Beckham Putra dan Adam Prisip tidak terlihat. Bojan menjelaskan kondisi tim saat ini. Dewangga sudah bergabung, yang absen hanya Beckham dan Adam. Ramon serta Berguinho berlatih secara terpisah, tapi mereka dijadwalkan kembali berlatih besok. Jadi saat ini hanya Beckham dan Adam yang belum ikut latihan. Untuk Adam, saya ragu dia bisa bermain lawan Borneo, sementara Beckham masih akan kami pantau, kata pelatih asal Kroasia itu. Absennya Adam Prisip sejak awal musim juga menjadi perhatian. Bojan menjelaskan bahwa situasi ini memang tidak bisa dihindari karena cedera sang kiper asal Inggris berada di luar kendali tim. Cedera Adam adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dan memang kurang beruntung. Tapi Teja sudah menggantikan dengan baik. Dia tampil bagus dan ketika kebobolan pun terjadi dalam situasi sulit, seperti penalti atau duel 1 lawan 1. Jadi saya rasa dia sudah bermain cukup baik, pungkasnya. Tom Hey resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Persib Bandung. Gelandang timnas Indonesia ini diumumkan bergabung dengan Pangeran Biru pada Rabu siang dan telah menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun. Kehadirannya diharapkan mampu meningkatkan performa tim secara keseluruhan. Menurut beberapa sumber media, saat membela SC Heerenveen di musim 2023-2024, nilai transfer Hayu diperkirakan mencapai 169.152 euro atau sekitar 3,2 miliar rupiah. Setelah itu ia bermain untuk Almer City di musim berikutnya. Berdasarkan data dari Kapologi, Haye diperkirakan menerima gaji tahunan sekitar $1.744.127 AS atau setara 28,6 miliar rupiah. Sedangkan menurut Transfermarkt, nilai pasar Haye ditaksir mencapai 1 juta euro atau sekitar 18,9 miliar rupiah. Nilai tersebut hanya merupakan estimasi berdasarkan performa musimannya, namun perlu dicatat bahwa semua angka ini bersifat tidak resmi dan sekadar prediksi. Persib sendiri tidak mengungkapkan berapa gaji yang diberikan kepada Haye. Meski begitu, sejumlah rumor menyebutkan bahwa nominal gaji Haye bersama Persib tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Bahkan ada klaim bahwa kontraknya menjadi yang tertinggi di antara seluruh pemain, baik lokal maupun asing, di Super League musim 2025-2026. Namun informasi ini belum bisa dipastikan kebenarannya karena belum ada konfirmasi resmi. Media asal Belanda De Stentor melaporkan bahwa winger timnas Indonesia, Eliano Reinders telah resmi memilih bergabung dengan Persib Bandung pada bursa transfer musim panas ini. Dalam laporannya disebutkan bahwa Eliano lebih tertarik memperkuat Maung Bandung meskipun sempat dilirik oleh beberapa klub Liga Indonesia lainnya. Bahkan, pemain 24 tahun itu absen dari sesi latihan pagi bersama Petchwole setelah mendapatkan izin khusus guna menyelesaikan proses kepindahannya ke Persib. Eliano sebelumnya juga dikabarkan masuk radar Bali United, namun tawaran dari Persib dinilai lebih menarik baginya. Eliano merupakan adik kandung dari gelandang Manchester United, Tiani Reinders. Saat ini, Eliano masih terikat kontrak dengan Petchwole hingga pertengahan 2027. Meski demikian, ia kesulitan memperoleh menit bermain reguler di bawah pelatih Henry van der Veck.
Eliano merupakan jebolan Akademi Pek Zwolle dan telah memperkuat tim sejak 2016. Sepanjang karirnya di tim utama, ia telah tampil dalam 113 pertandingan di semua ajang, menyumbang 7 gol dan 7 assist dengan total waktu bermain mencapai 6.614 menit. Di level internasional, Eliano sudah mencatatkan 3 penampilan bersama timnas Indonesia. Ia menjalani debut saat Indonesia menghadapi Bahrain dalam laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2024. Kehadiran Eliano di Persib diyakini akan menjadi tambahan kekuatan penting di sektor serang skuad Boyan Hodak dalam persaingan ketat BRI Super League musim 2025-2026. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menyampaikan bahwa 2 pemainnya, Beckham Putra Nugraha dan Adam Rizunbek, masih diragukan tampil saat timnya menghadapi Borneo FC pada laga pekan keempat Super League 2025-2026 yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Saya belum yakin Adam bisa bermain, sedangkan Beckham masih perlu dipantau. Nanti bisa ditanyakan lagi, ujar pelatih asal Kroasia itu, dikutip dari situs resmi klub. Maung Bandung diketahui telah kembali berlatih di lapangan pendamping JBLA pada Rabu 27 Agustus 2025 setelah sebelumnya diliburkan selama 2 hari usai kepulangan dari Yogyakarta. Dalam sesi latihan tersebut, beberapa pemain masih belum bergabung sepenuhnya. Adam Rizunbek dan Beckham Putra tidak ikut latihan karena masih dalam tahap pemulihan cedera. Di sisi lain, Zulkifli Lukmansyah, gelandang muda Persib, sudah kembali bergabung setelah sempat absen akibat cedera di awal musim. 2 legiun asing, Ramon Tengki de Andrade Sousa dan Rosen Bene Berguinho, tampak menjalani latihan terpisah. Namun, Bojan mengatakan keduanya dijadwalkan akan kembali berlatih normal keesokan harinya. Beckham dan Adam absen. Ramon dan Berguinho memang latihan terpisah hari ini, tapi mereka akan kembali latihan besok. Jadi saat ini hanya Beckham dan Adam yang belum ikut latihan, jelas Bojan usai sesi latihan. Meskipun beberapa pemain belum sepenuhnya pulih, Bojan memastikan bahwa persiapan tim secara keseluruhan tetap berjalan dengan baik menjelang pertandingan kontra Borneo FC. Kehadiran Tom Haye di Indonesia menambah daftar pemain diaspora yang memilih berkarir di kompetisi domestik. Sebelumnya, nama-nama seperti Rafael Struijk dan Jordi Amat juga telah bergabung dengan klub-klub peserta Super League. Meski demikian, keputusan para pemain keturunan ini menuai kritik dari sebagian pihak yang menilai bahwa bermain di liga lokal bisa menurunkan kualitas maupun standar permainan mereka secara individu. Namun, Ketua Umum PSSI Erick Thohir melihat hal ini dari sisi yang berbeda. Saya melihat para pemain yang sebelumnya berkarir di luar negeri justru ingin membantu mengembangkan kompetisi kita. Jadi, langkah mereka patut kita apresiasi, ujarnya kepada awak media. Erick menegaskan bahwa keputusan untuk bergabung dengan liga manapun merupakan hak masing-masing pemain profesional. Mereka bebas memilih ingin bermain di mana saja, termasuk pemain asing dari luar negeri yang ingin mencoba peruntungan di Indonesia, lanjutnya. Lebih jauh, Erick menyatakan harapannya agar kualitas pemain yang bermain di Indonesia tetap terjaga. Ia menekankan pentingnya penerapan aturan agar pemain-pemain yang datang memiliki latar belakang karir yang kuat dan kredibel. Sebagai langkah awal, aturan mengenai lisensi agen pemain kini mulai diberlakukan. Tujuannya adalah memastikan bahwa pemain yang didatangkan ke Indonesia memiliki kualitas yang bisa mengangkat mutu liga. Standarisasi untuk agen pemain harus segera diberlakukan musim ini. Jangan sampai muncul agen-agen yang tidak bertanggung jawab, tegas Erick. Selain itu, saya juga mendorong adanya peningkatan standarisasi untuk pemain asing yang bermain di liga musim depan, seperti yang diterapkan di beberapa negara lain, tambahnya.